Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berbicara tentang kota Palembang. Palembang adalah ibu kota terbesar kedua di Sumatera Selatan setelah Medan. Tidak banyak orang tahu kalau Palembang dulunya berasal dari kata Pailibang, karena dulunya dipimpin oleh Pailibang, seorang menteri dari negara Cina. Simak ulasannya hingga akhir. Tapi sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara subscribe dan like. Kisah ini diawali oleh Sunan Gunung Jati yang pernah datang ke negeri Cina dengan tanpa tidak disengaja. Pada suatu malam beliau hendak melaksanakan sholat tahajud. Beliau hendak sholat di rumah, tapi tidak dapat khusyuk. Lalu beliau sholat di masjid, masih belum khusyuk. Beliau heran, padahal bagi para wali sholat tahajud itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Sunan Gunung Jati sholat di atas perahu yang ditambatkan di tepi pantai Cirebon. Di sana beliau dapat sholat dengan khusyuk, bahkan bisa tidur dengan nyenyak seusai sholat dan berdoa. Ketika beliau terbangun, beliau merasa heran, daratan Pulau Jawa tidak nampak lagi. Beliau telah pindah ke negeri Cina tanpa sepengetahuannya. Besar kemungkinan perahunya terbawa arus ombak. Siapa yang menggerakkan perahu tersebut? Siapa lagi jika bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di negeri Cina beliau membuka praktik pengobatan. Penduduk Cina yang berobat disuruhnya melaksanakan sholat. Setelah mengerjakan sholat mereka sembuh. Makin hari nama Sunan Gunung Jati makin terkenal. Dia dianggap sebagai sinsei atau tabib sakti yang berkepandaian tinggi. Kabar itu terdengar oleh Kaisar. Sunan Gunung Jati dipanggil ke istana Kaisar Cina sengaja hendak menguji kesaktian Sunan Gunung Jati. Dua orang putri Kaisar disuruh maju. Seorang di antara mereka sudah mempunyai suami dan sedang hamil 2 bulan, sehingga perutnya tidak terlihat apabila sedang hamil. Sedangkan yang masih perawan diganjal dengan bantal, sehingga tampak sedang mengandung. Sunan Gunung Jati disuruh menebak manakah di antara putri Kaisar yang sedang hamil. Sunan Gunung Jati tahu kalau dirinya sedang diuji, maka dia berdoa agar putri yang masih perawan benar-benar hamil. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri bernama Ongtin itu hamil. Tentu saja seisi istana jadi gempar. Kaisar menjadi murka. Sunan Gunung Jati diusir, harus segera meninggalkan tanah daratan Cina. Sunan Gunung Jati menurut. Tapi Putri Ongtin ternyata jatuh cinta pada Sunan Gunung Jati. Putri Ongtin meminta diantarkan ke tanah Jawa untuk menyusul Sunan Gunung Jati. Kaisar Honggi akhirnya mengizinkan putrinya menyusul Sunan Gunung Jati. Putri Ongtin dibekali barang-barang berharga seperti bokor, guci, dan emas permata. Dikawal 3 orang pembesar, yaitu Pailibang, seorang menteri negara, Li Guancang, dan Li Guanhin. Pailibang adalah murid Sunan Gunung Jati. Pelayaran mereka singgah di Kadipaten Sriwijaya. Begitu mereka datang, penduduk menyambutnya dengan meriah. Mereka pun merasa heran. Pailibang bertanya kepada tetua penduduk Sriwijaya, "Ada apa ini?" Tetua penduduk malah Malik bertanya, "Siapa yang bernama Pailibang?" "Saya sendiri," jawab menteri itu. Kontan Pailibang digotong penduduk di atas tanduk, dielulukan sebagai pemimpin besar. Pailibang dibawa ke istana Kadipaten Sriwijaya. Setelah duduk, bertanyalah Pailibang, "Sebenarnya apa yang telah terjadi?" Tetua itu menerangkan bahwa Adipati Arya Damar selaku pemegang kekuasaan Kadipaten Sriwijaya telah meninggal dunia. Penduduk merasa bingung mencari penggantinya karena putra Adipati Arya Damar sudah menetap di Pulau Jawa, yaitu Raden Patah dan Raden Timbal. Dalam kebingungan itu muncullah Sunan Gunung Jati. Beliau berpesan bahwa sebentar lagi akan datang rombongan muridnya dari negeri Cina, namanya Pailibang. Muridnya itulah yang pantas menjadi pengganti Arya Damar, sebab muridnya itu adalah seorang menteri di negeri Cina. Setelah berpesan demikian, Sunan Gunung Jati meneruskan pelayarannya ke tanah Jawa. Pailibang memang muridnya. Dia semakin kagum. Gurunya itu tahu sebelum kejadian, tahu kalau dia bakal menyusul ke Nusantara. Maka Pailibang tidak menolak keinginan gurunya. Dia bersedia menjadi adipati di Sriwijaya. Sesudah Pailibang meninggal, Kadipaten Sriwijaya dinamakan sesuai dengan namanya, yaitu Kadipaten Pailibang. Karena lidah orang Sriwijaya, maka nama itu akhirnya berubah menjadi Palembang.
Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share, agar channel ini lebih bermanfaat.